2000 tahun yang lalu kami sudah tawaf, kata malaikat. Lantas Nabi Adam bertanya, wahai malaikat, doa apa yang kau baca di saat kau sedang tawaf? Malaikat menjawab, waktu itu kami membaca doa subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Oleh Nabi Adam tambahkan wala haula wala quwata illa billah. Akhirnya malaikat menambahkan doa tawaf tersebut, begitu juga Nabi Adam. Kenapa tawafnya melawan arah jarum jam? Coba Bapak Ibu perhatikan, arah jarum jam kemana muternya? Ke kanan. Tawafnya ke kiri, kan begitu kan? Kenapa tawafnya melawan arah jarum jam? Itu pertama. Yang kedua, kenapa tawafnya harus 7 kali? Kenapa nggak 3 kali aja? Capek dong dari Indonesia. Dari sampai 3, tapi seluruh dunia tetap harus 7 kali. Nggak bisa ditawar itu. Kenapa harus 7 kali? Oke, baik. Pertama, kenapa harus melawan arah jarum jam? Ini adalah fighting spirit, lambang perjuangan. Maka kita harus berani meninggalkan perbuatan maksiat, melawan arah jarum jam. Selamat tinggal kebatilan, selamat tinggal kemaksiatan. Mabrur itu mempunyai makna apa? Mabrur dari kata birun, artinya baik. Haji mabrur artinya akhlaknya menampakkan akhlak yang baik, perilakunya mendominasi akhlak yang baik. Itulah haji mabrur, berubah perilaku. Yang tadinya suka marah-marah, nggak marah-marah lagi, mabrur itu. Yang tadinya suka menebarkan virus fitnah, pulang ke Indonesia, mabrur itu. Jangan terus di sana, begitu sebelum azan, berangkat ke masjid sebelum azan. Begitu pulang ke negara Indonesia, azan di mana? Ntar aja, ntar lagi, masih di kamar, masih nemen cucunya game online, kan gitu. Nggak seperti itu, berarti bukan mabrur, kabur namanya itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Shadaqallahul azim. Yang terhormat Ketua DKM Masjid Al-Ikhlas, hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini tentunya kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah senantiasa melimpahkan rahmat serta taufiknya pada kita semua, sehingga malam hari ini kita bisa meringankan langkah kita untuk mentadaburi ayat-ayat Al-Quran yang nantinya kita bisa amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa memang tidak ada contoh dan suri teladan yang benar kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin Bapak Ibu saya hormati, kita doakan saudara-saudara kita yang sedang melaksanakan ibadah haji, yang berangkat ke Masjidil Haram, ke Madinah. Insya Allah mereka tanggal 9 Zulhijjah akan melaksanakan wukuf di Arafah. Tentunya harapan kita bersama, semoga mereka begitu pulang dari tanah suci menjadi haji yang mabrur dan mabrurah, haji yang diterima oleh Allah dan balasannya tidak lain adalah surga. Tentunya yang saudara-saudara kita yang belum berangkat haji, insya Allah tahun depan dan tahun berikutnya akan melaksanakan berangkat haji.
Dalam hal ini Allah telah berfirman di dalam surah 2 itu surah Al-Baqarah, ayatnya ayat 196. Makasih Mas. 196. Bapak Ibu buka surah 2 Al-Baqarah ayat 196. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umroh karena Allah. Jadi ibadah haji dan umroh itu karena Allah, bukan karena tetangga, bukan karena nggak enak kalau nggak berangkat, atau bukan karena supaya dipanggil Pak Haji atau Bu Hajah. Begitu pulang nggak dipanggil Pak Haji ngambek kan gitu. Bukan karena itu, tapi lillah, karena Allah. Dimulai dari tawaf, ya kan, memutarin Ka'bah 7 kali putaran. Apa doanya? Ibnu Abbas waktu itu meriwayatkan bahwa malaikat pernah bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam dan berkata kepada Nabi Adam, wahai Nabi Adam, engkau harus memutarin Ka'bah 7 kali putaran. Lantas Nabi Adam bertanya kepada malaikat, wahai malaikat, malaikat mengatakan, karena 2000 tahun yang lalu kami sudah tawaf, kata malaikat. Lantas Nabi Adam bertanya, wahai malaikat, doa apa yang kau baca di saat kau sedang tawaf? Malaikat menjawab, waktu itu kami membaca doa subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Oleh Nabi Adam tambahkan wala haula wala quwata illa billah. Akhirnya malaikat menambahkan doa tawaf tersebut, begitu juga Nabi Adam. Kemudian malaikat bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Lantas malaikat juga berkata, wahai Ibrahim, engkau harus tawaf memutarin Ka'bah 7 kali putaran, sebagaimana bapak nenek moyang kamu Nabi Adam juga melaksanakan ibadah tawaf, memutarin Ka'bah 7 kali putaran. Nabi Ibrahim bertanya, doa apa yang dibaca oleh bapak nenek moyang kami di saat itu, yakni Nabi Adam? Lantas malaikat menjawab, kami dahulu membaca doa subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian ditambahkan oleh Nabi Adam, wala haula wala quwata illa billah. Maka oleh Nabi Ibrahim tambahkan al-aliyil azim. Lengkaplah doa tawaf itu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim, sampai rukun yamani. Rukun antara rukun yamani dengan Hajar Aswad kita dianjurkan membaca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, dan seterusnya. Putaran pertama juga subhanallah, kedua, ketiga, sampai 7 kali putaran hanya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Hanya itu Bapak Ibu. Bagaimana di dalam buku Departemen Agama, putaran pertama baca doa ini, putaran kedua baca doa ini, sampai 7 kali putaran. Panjang kan doanya. Yang bimbing aja nggak hafal, apalagi jamaahnya. Coba bayangkan, yang bimbing itu nggak hafal Pak, apalagi jamaahnya. Maka di sana berdoa, bukan baca doa. Begitu Bapak Ibu. Jadi nanti ketika tawaf, umroh atau haji, ya berdoa, jangan baca doa. Kalau baca doa dengan buku, alhamdulillah, tendang sana, tendang sini, pegel. Tapi kalau berdoa tanpa buku, kapan baca doanya?
di kamar hotel, ya kan, sedang duduk santai baca doa, dihafalin. Begitu praktek langsung berdoa, jangan baca doa. Begitu Bapak Ibu ya. Oke. Lantas kemudian setelah tawaf 7 kali putaran, misalnya para ulama mengatakan kalau melewatin makom Ibrahim, bacalah doa seperti dalam surah Al-Isra ayat 81 misalnya, Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin wa ja'alni min ladunka sultanan nasira. Itu tambahan-tambahan. Atau Hijr Ismail, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal doa. Itu juga tambahan, boleh. Para imam juga mengatakan boleh, Imam Hanafi juga boleh, Syafi'i boleh, silakan. Jadi tidak baku. Tapi yang dicontohkan Nabi hanya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil adzim. Lantas nggak hafal, kebangetan kalau nggak hafal ini. Nanti umroh diem aja, muter diem, udah mahal-mahal diem aja. Jadi akhirnya haji diem, nggak hafal. Jadi ya harus dihafal hanya subhanallah. Kata Nabi, tawaf itu seperti sholat. Kalau mau bicara, bicaralah yang baik-baik. Jadi kalau bicara, ya bicara yang baik-baik, ya kan. Tidak boleh bicara yang macam-macam atau mengingat masa lalu atau dendam atau nggak suka sama orang yang hitam di depannya. Nggak perlu bicara seperti itu. Tetap katakan yang baik-baik, kata Nabi, ya kan. Atau nggak suka dengan makanannya, ya jangan diomongin di situ. Ya tetap kita sedang melaksanakan ibadah tawaf. Setelah itu baru kemudian geser ke belakang, di belakang makom Ibrahim. Belakang makom Ibrahim nih, sebelum sholat 2 rakaat, Nabi mencontohkan bacalah surah Al-Baqarah ayat 126, 125 kalau nggak. Coba dicek Al-Qur'annya. Nanti dikira nanti kata saya kan gitu. Dibuka ayatnya, surahnya surah Al-Baqarah. Ayatnya ayat 125. Ada yang membaca? Maaf. Iya, 125. Iya. 125, silakan diterjemahkan. Dan ingatlah ketika kami menjadikan rumah Ka'bah tempat berkumpul dan tempat yang aman bagi manusia. Dan jadikanlah maqam Ibrahim itu tempat sholat. Dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, orang-orang yang itikaf, orang yang rukuk, dan orang yang sujud. Oke. Jadi Nabi mencontohkan sebelum sholat 2 rakaat di belakang makom Ibrahim, Rasulullah membaca surah Al-Baqarah, surah kedua ayat 125. Wa ij'alnal baita masabatan linnasi wa amna wattakhidhu mim maqami Ibrahima musalla. Sampai di situ. Kalau hafal ya dilanjutkan, wa aidna ila Ibrahima wa Ismaila antahhira baitiyal lit-taifina wal akifina warruk'is sujud. Begitu Nabi membaca doa ini. Tapi kalau nggak hafal sampai Ibrahima musalla, sampai di situ. Dan ingatlah ketika kami menjadikan rumah itu Baitullah, tempat berkumpul bagi manusia dan tempat yang aman. Jadi tempat yang aman. Dan jadikanlah sebagian makom Ibrahim tempat sholat. Jadi Bapak Ibu saya hormati, makom itu bukan makam. Makom itu tempat pinjakan Nabi Ibrahim ketika pertama kali membangun Ka'bah. Kan begitu. Makanya di tanda makam itu di dalamnya ada telapak kaki Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah dengan demikian lantas kemudian kita sholat 2 rakaat.
Rakaat pertama disunahkan Nabi membaca Qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua membaca Qul huwallahu ahad kalau hafal. Pertanyaannya kalau hafal Bapak Ibu. Kalau nggak hafal yang jangan dipaksakan. Karena ada waktu itu jamaah saya ini kok nggak ruku-ruku. Karena nggak hafal. Wala ana wala antum. Wala ana wala antum. Repot itu. Kalau nekat lakum dinukum walad dolin, amin lagi. Harusnya lakum dinukum waliyadin, kan gitu. Nggak bisa. Artinya kalau nggak hafal ya bacalah yang mudah. Baca aja yang mudah, jangan dipaksakan. Pokoknya sunnah Nabi al-kafirun, tapi muter-muter ya nggak harus gitu. Setelah itu baru kemudian berdoa kepada Allah di antara multazam ya, garis selurus dengan multazam antara Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah, itulah multazam. Berdoalah kepada Allah, insya Allah sangat mustajab. Berdoa, jangan baca doa, berdoa. Unek-unek dalam hati dikeluarkan aja, yang namanya juga berdoa, memohon kepada Allah pertama agar ibadah umroh dan hajinya diterima, tentunya kemudian kesehatan, anak-anak soleh dan soleha, rezeki lancar dan sebagainya, panjang umur dan berkah. Namun jangan lupa Bapak Ibu, ditambahkan, masukkanlah kami ke surgamu ya Allah bersama para nabi, para siddiqin, para syuhada, para solihin, wa hasuna ulaika rafiqa. Mereka adalah teman yang setia. Begitu Bapak Ibu. Jangan doanya panjang umur, rezeki lancar, nggak masuk surga. Dapat di dunia doang. Jadi intinya goal settingnya masuk surga. Oke, baik. Ya tentu orang mengatakan ya baik surga di dunia maupun di akhirat. Ya benar. Tapi surga di dunia kan paling lama 60-70. Udah paling top. Ada nggak usia di sini yang 90? Ada yang 90? Angkat tangan. Belum ada. Berarti masih muda. Masih muda semua di sini yang hadir. Tua itu 90, 100 itu tua. Masih muda semua. Pak Haji Aziz berapa? Mohon maaf. Saya Iya. 52. Subhanallah 52. Subhanallah. Ya. 75 Pak. Oh, masih muda. Masih muda. 57. Iya, 75 masih muda. Kalau Pak Haji maaf. 70 masih muda. Masih muda. Tua itu 90 gitu. 90 atau 100 gitu ya. Subhanallah ya Rabbi. Menghibur diri memang. Tapi ya tetap semangat lah, semangat lebih dekat dengan Allah mumpung masih hidup. Yang namanya umur kita tidak tahu ya, makanya kalimatnya jangan terlena dengan usia muda, karena syarat mati tidak mesti tua. Jangan terbedaya dengan badan sehat, karena syarat mati tidak mesti sakit. Mati itu pisah antara ruh dengan badan. Begitulah firman Allah dalam surah 7 ayat 34 surah Al-A'raf. Jelas. Oke, baik. Kemudian kita jelaskan tentang filosofi tawaf. Kenapa tawafnya melawan arah jarum jam? Coba Bapak Ibu perhatikan, arah jarum jam kemana muternya? Ke kanan. Tawafnya ke kiri. Kan begitu kan? Kenapa tawafnya melawan arah jarum jam? Itu pertama. Yang kedua, kenapa tawafnya harus 7 kali? Kenapa nggak 3 kali aja? Capek dong dari Indonesia. Nabi SAW 3, tapi seluruh dunia tetap harus 7 kali. Nggak bisa ditawar itu. Kenapa harus 7 kali? Oke, baik. Pertama, kenapa harus melawan arah jarum jam? Ini adalah fighting spirit, lambang perjuangan. Maka kita harus berani meninggalkan perbuatan maksiat, melawan arah jarum jam. Selamat tinggal kebatilan, selamat tinggal kemaksiatan. Kenapa harus 7 kali tawafnya? Karena 1 minggu ada 7 hari. Waktu tawaf dimulai dari Hajar Aswad, Bismillah, Allahu Akbar. Baru kemudian pulang ke rumah juga dilanjutkan tawafnya dari pintu rumah, ya kan, pergi ke kantor,
hari Senin kita sedang tawaf nih, bismillahi tawakkaltu la haula wala quwata illa billahil aliyil adim, sampai ke kantor. Itu tawaf. Besok lagi Selasa tawaf sampai 7 kali putaran, 7 kali tawaf. Waktu tawaf dalam keadaan suci, pulang ke rumah juga dalam keadaan suci. Apa maksudnya? Ketika kita bekerja, kita juga dalam keadaan suci, minimal tidak manipulasi data, tidak korupsi, ya kan, tidak nyolong, kata orang bilang. Nah, dengan demikian bagaimana? Itulah tawaf. Sebab itu disunahkan oleh Nabi setelah itu minum air zam-zam, lantas kemudian melaksanakan ibadah sa'i. Sa'i mempunyai makna ikhtiar, itu sa'i itu ikhtiar namanya, ikhtiar. Nah, ikhtiar berasal dari kata khair, artinya memilih yang terbaik. Karena memilih yang terbaik dimulai dari apa? Sofa, artinya suci, berakhir di marwah, artinya mulia. Niat yang suci dari pintu rumah bekerja, berakhir di rumah juga harus marwah, mulia, maka berkah, dapat zam-zam. Zam-zam itulah simbol daripada kehidupan, Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu bayangkan, waktu Sofa dan Marwah katakanlah di sini, kenapa zam-zamnya di samping makom Ibrahim? Ini adalah simbol daripada kehidupan. Bapak Ibu boleh ikhtiar bekerja sebagai pegawai negeri, bekerja sebagai swasta, namun rezeki bukan hanya di situ, tapi ternyata di sini juga ada rezeki. Sopir taksi Jabodetabek muter ke sana kemari, ya kan, nggak dapat tumpangan, pulang ke rumah akhirnya ditanya istrinya, gimana bang, ada setorannya? Hari ini nggak ada dek. Ya sudahlah, istirahat dulu lah, saya sudah muter-muter ke sana nggak ada penumpang. Oh oke. Tapi dia sudah ikhtiar, sudah sa'i, Sofa Marwah, terus muter-muter juga tawaf. Akhirnya dengan izin Allah, tetangganya ketok pintu, assalamualaikum, waalaikumsalam, mohon maaf bapak bisa nggak betulin genteng rumah saya sedang bocor? Oh bisa, dibetulin gentengnya. Akhirnya dapat uang 50.000 karena betulin genteng tadi. Inilah yang digambarkan oleh Allah, Sofa dan Marwah dapat air zam-zam. Nggak harus rezekinya di tukang taksi, bukan supir taksi, tapi zam-zam itulah rupanya rezekinya hanya betulin genteng. Subhanallah. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir, yang penting sa'i ikhtiar, tapi Sofa Marwah dapatlah air zam-zam. Buktinya siapa? Hajar. Seperti fata morgana, lihat ke sana ada air, balik lagi Sofa Marwah nggak ada, tapi ternyata dilihat anaknya, ya kan, Ismail alaihissalam menangis. Akhirnya malaikat izinkan untuk keluar mata air di samping Nabi Nabi Ismail alaihissalam tadi. Akhirnya Hajar mengatakan zumi zumi. Nah, sekarang disebut air zam-zam. Air zam-zam mempunyai makna berkumpul, berkumpul, berkumpul. Itulah. Oke, baik. Saya baru menjelaskan tentang esensi daripada haji. Saya belum menjelaskan tentang berkorban. Kemudian setelah sa'i, kemudian tahallul, selesai ibadah umrohnya, baru kemudian dianjurkan oleh Allah mabit di Mina. Ya, mabit di Mina, setelah itu miqat untuk apa? Haji, labbaik Allahumma hajjan, menuju ke Arafah, yakni berhenti di Arafah. Kenapa harus berhentinya di Arafah? Arafah mempunyai makna Arafah yu'arifu arifan, artinya mengenal. Kenalilah dirimu, engkau akan pasti mengenal Tuhanmu. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Dari mana awal mula kita diciptakan? Sekarang posisinya ada di mana? Setelah tua mau kemana? Itulah yang dilakukan ketika kita melaksanakan wukuf di padang Arafah. Wukuf artinya mempunyai makna berhenti. Wukuf. Inilah makna dalam kehidupan sehari-hari, Bapak Ibu. Ya kan? Waktu tawaf gerak, waktu sa'i juga gerak. Ternyata Allah anjurkan, kau harus wukuf. Kita juga sama dalam kehidupan sehari-hari. Waktu bekerja dari pagi sampai siang gerak, Bapak Ibu.
telepon ke sana kemari, telepon kliennya, ya kan, bikin konsep terus begitu. Lantas zuhur break dulu, itulah wukuf. Jangan terus menerus bergerak. Sekali-sekali engkau harus menambatkan tali batinmu di terminal ilahi. Tangkaplah bayangan dirimu, karena engkau tidak bisa melihat raut wajahmu di air yang deras. Kita hanya bisa melihat raut wajah kita di kolam yang tenang. Itulah berhenti wukuf. Lelah rasanya ketika kita mengejar dunia terus, tapi waktu zuhur break dulu, sholat zuhur. Inilah wukuf, berhenti dulu untuk sholat zuhur, menambatkan tali batinnya di terminal ilahi, ngomong ngobrol dengan Allah, beraudiensi melalui ibadah sholat zuhur, Bapak Ibu. Dengan manja dan mesra di pangkuannya sambil mengatakan Robbi firli warhamni wajburni warofa'ni warzukni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Coba kita terjemahkan 8 doa itu, kita nggak punya apa-apa. Robbi firli, ampunilah aku. Warhamni, sayangilah aku. Wajburni, berilah kecukupan kepadaku. Warofa'ni, angkatlah derajatku. Warzukni, berilah rezeki kepadaku. Wahdini, berilah petunjuk kepadaku. Wa'afini, sehatkanlah aku. Wa'fu'ani, maafkanlah semua kesalahanku. Jadi di saat itu kita memohon kepada Allah, nggak punya apa-apa, Bapak Ibu. Setelah itu lunch, makan siang, baru kemudian tawaf lagi, gerak lagi. Nanti asar break dulu. Gua harus menambatkan tali batinmu di terminal ilahi untuk sholat asar. Terus begitu Bapak Ibu. Ternyata yang membuat nikmat itu break. Coba Bapak Ibu kalau nggak ada jedanya. Dan Allah tantang di saat itu dalam surah 28. Coba minta tolong dibaca surah 28 ayat 71 sampai 73 mengenai Allah ciptakan siang dan malam. Silakan diterjemahkan. Jadi surah 28 surah Qasas ayat 71 sampai 73. Kalau nggak salah betul ya. Katakanlah Muhammad, bagaimana pendapatmu jika Allah menjadikan untukmu malam itu terus menerus sampai hari kiamat? Siapakah Tuhan selain Allah yang akan mendatangkan sinar terang kepadamu? Apakah kamu tidak mendengar? Katakanlah Muhammad, bagaimana pendapatmu jika Allah menjadikan untukmu siang itu terus menerus sampai hari kiamat? Siapakah Tuhan selain Allah yang akan mendatangkan malam kepadamu sebagai waktu istirahatmu? Apakah kamu tidak memperhatikan? Dan adalah karena rahmatnya dan Dia jadikan untukmu malam dan siang agar kamu beristirahat pada malam hari, dan agar kamu mencari sebagian karunia-Nya pada siang hari, dan agar kamu bersyukur kepadanya. Oke, baik. Ini ada jedahnya Bapak Ibu, ada makna dan maksud Allah ciptakan untuk siang dan malam, ya kan? Katakanlah ya Muhammad, kan begitu. Terangkanlah kepadaku jika Allah menjadikan untukmu malam itu terus menerus sampai hari kiamat, siapakah Tuhan selain Allah yang akan mendatangkan sinar terang kepadamu? Bagaimana Bapak Ibu kalau misalkan malam terus tanpa siang? Gelap, gak enak dunia. Tidur terus juga capek lelah. Maka apakah kamu tidak mendengar? Afala tasma'un, apa kamu tidak mendengar mata hatinya? Katakanlah, terangkanlah kepadaku jika Allah menjadikan untukmu siang itu terus menerus sampai hari kiamat. Siapakah Tuhan selain Allah yang akan mendatangkan malam kepadamu sampai kamu beristirahat padanya? Bagaimana Bapak Ibu kalau misalkan siang terus siang tanpa malam? Capek kita kerja terus, lelah kita. Kan begitu. Afala tubsirun. Maka apakah kamu tidak memperhatikan? Coba renungkan. Afala tubsirun. Maka apakah kamu tidak melihat dengan mata hatimu? Begitu. Subhanallah. Baru kemudian Allah jelaskan. Dan karena rahmatnya, Dia jadikan untukmu malam dan siang, supaya kamu beristirahat pada malam itu, dan supaya kamu mencari sebagian dari karunia-Nya pada siang hari, dan agar kamu bersyukur kepadanya. Dijadikan siang untuk mencari nafkah, Bapak, mencari maisha. Dijadikan malam agar kita beristirahat di malam hari. Tapi bagi orang-orang yang mempunyai ulil albab, mempunyai kecerdasan di dalam
rohaniahnya malam bukan hanya tidur, tetapi dia juga bangun malam untuk melaksanakan sholat tahajud. Berarti tidur bukan lamanya tidur, tapi kualitas tidur. Karena ada orang yang rebahannya jam 8 malam, jam 20 ya, jam 8 malam. Itu nggak tidur-tidur, gini ya gini. Susah kalau nggak minum pil koplo kan itu. Apa itu? Minum bro, susah. Hingga detik ini Bapak Ibu. Non jauh di sana, orang-orang tinggal di apartemen, orang di hotel, nggak bisa tidur mereka. Begitu nikmatnya ketika kita bisa ngantuk dan tidur. Subhanallah. Dan waktu tidur pasti ada prosesnya. Apa prosesnya? Ngantuk dulu Bapak Ibu. Capek, lelah, muak, baru tidur, bukan begitu? Coba kalau tanpa proses langsung tidur gimana kira-kira? Tabrakan semua orang. Misalnya Bapak Ibu nyetir mobil, begitu langsung tidur, tabrakan semua. Tapi proses dulu. Begitu Rahman dan Rahimnya Allah ciptakan. Baik, ini semuanya adalah gerak sa'i, tawafnya gerak, sa'inya gerak, tapi juga harus wukuf di padang Arafah. Nah, subhanallah kan, wukuf. Oke, ketika wukuf apa yang dilakukan? Tentu berzikir, ya kan. Habis melaksanakan sholat zuhur dengan asar di jamak qashar, khutbah wukuf. Setelah itu baru kemudian kita melaksanakan wukuf di padang Arafah. Apa yang dilakukan? Bertasbih dan berzikir, mengevaluasi diri sampai asar. Setelah itu menunggu matahari terbenam. Dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya untuk napak tilas perjuangan Nabi Ibrahim menuju ke Musdalifah, Masy'aril Haram. Untuk apa? Mabit. Mabit di situ, mencari kerikil atau batu yang hendak tanggal 10 Zulhijjah mau melemparkan Jumratul Aqobah. Begitu mabit di Musdalifah, Masy'aril Haram, maka di sana kita tidur. Setelah itu baru bangun untuk melaksanakan sholat subuh, ya kan? Baru kemudian bangun menuju ke Mina untuk melaksanakan Jumratul Aqobah, yakni tanggal 10 Zulhijjah. Orang yang tidak pergi haji tanggal 10 Zulhijjah melaksanakan sholat Idul Adha. Orang yang pergi haji melempar Jumratul Aqobah. Begitu Bapak Ibu. Nah, waktu lempar Jumratul Aqobah, tentunya di saat itu 7 kali lemparan juga. Selalu 7 kan gitu. Besoknya kemudian ula wusta Aqobah. Jadi tanggal 11 Zulhijjah besoknya itu kemudian ula wusta Aqobah. Jadi ula 7 kali, kemudian wusta juga 7 kali, Aqobah 7 kali. Terus kemudian tanggal 12 Zulhijjah juga sama. Kalau nafar awal berarti tanggal 12 Zulhijjah harus meninggalkan Mina. Kan begitu. Tapi kalau nafar sani berarti tanggal 13 Zulhijjah baru tinggalkan Mina. Begitu Bapak Ibu. Nah, dengan demikian ya kan, begitu lempar Jumratul Aqobah ada orang yang tahallul, ya kan? Tentu harus tawaf ifadah terlebih dahulu. Jadi begitu lempar Jumratul Aqobah tanggal 10 Zulhijjah, begitu nih, ada orang yang langsung setelah itu langsung menuju ke Mina, ada nih. Terus kemudian tawaf ifadah. Ada yang tawaf ifadah dulu baru kemudian lempar Jumratul Aqobah juga ada. Nah, biasanya tergantung kondisi di saat itu. Kalau memang di saat itu kondisinya sama-sama ada pembimbingnya, kemudian lempar Jumratul Aqobah terlebih dahulu, baru kemudian terus tawaf ifadah, tahallul, setelah itu baru sah hajinya, ya kan? Karena sekarang sudah tawaf ifadah. Tapi maaf nih, tapi kalau misalkan Jumratul Aqobah tanggal 10 kemudian tahallul, itu belum sah. Oh, sudah haji tapi belum, dalam arti gini, belum belum melaksanakan tawaf ifadah, berarti belum bisa menggauli istrinya karena belum tawaf ifadah. Tapi kalau lempar Jumratul Aqobah kemudian tawaf ifadah, lantas kemudian tahallul,
ya kan, selesai baru boleh menggauli istrinya, sudah halal gitu, sudah menjadi haji. Baru kemudian disunahkan oleh Nabi untuk apa? Gundul rambutnya, kepalanya dipelontos, dibotakin, ya kan begitu. Makanya Nabi mendoakan orang-orang yang menghabiskan rambutnya, ya kan, dicukur gundul, itu didoakan oleh Nabi. Kan waktu itu Nabi berdoa, Allahumma gfir lil muhallikin. Lantas sahabat bertanya, qalu ya Rasulullah al-muqassirin, apakah yang pendek juga diampuni? Nabi 3 kali Allahumma gfir lil muhallikin. Terus kemudian tanya lagi, ya Rasulullah, apakah yang pendek juga diampuni? Nabi mengulangi lagi, Allahumma gfir lil muhallikin. Terus dipertanya lagi, ya Rasulullah, qalu ya Rasulullah al-muqassirin, apa yang pendek juga diampuni? Baru Nabi mengatakan al-muqassirin, ya sama, yang pendek juga diampuni. Tapi Nabi 3 kali. Begitu pentingnya untuk botak tadi, gitu. Jangan terus ini kan mahkota saya sayang, enggak, botakin. Begitu sunnah Nabi, kan begitu ya. Nah, saya waktu itu 2005 waktu berangkat haji pertama kali, baru kemudian saya botakin tuh. Wah, kan saya baca hadisnya, botak langsung. Ya udah, begitu udah botak, nggak lama tumbuh lagi Bapak Ibu, kan begitu ya. Haji kedua kalinya sedikit saya botak, sedikit aja, baru 1 senti kan gitu. Haji ketiga kalinya ya sedikit doang kan gitu, tapi hanya sekali saya botak. Nah, mungkin nanti kalau mau berangkat haji lagi, misalnya tahun depan berangkat haji lagi, saya akan botakin lagi. Begitu yang disunahkan oleh Nabi. Baik Bapak Ibu saya hormati, itulah rangkaian manasik haji. Tentu ibadah haji di sini adalah yang dinilai oleh Allah bukan ritualnya, tetapi haji mabrur. Abdulul hajju, ya kan begitu, haji yang Abdulul jihad al hajjul mabrur. Jihad yang paling utama adalah haji mabrur. Karena balasannya kata Allah, al-hajjul, kata Nabi, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaun ilal jannah. Haji mabrur balasannya tidak lain adalah surga. Surga Bapak Ibu, itu yang kita kejar. Nah, mabrur itu mempunyai makna apa? Mabrur dari kata birun, artinya baik. Haji mabrur artinya akhlaknya menampakkan akhlak yang baik, perilakunya mendominasi akhlak yang baik. Itulah haji mabrur, berubah perilaku. Yang tadinya suka marah-marah, nggak marah-marah lagi, mabrur itu. Yang tadinya suka menebarkan virus fitnah, pulang ke Indonesia, mabrur itu. Jangan terus di sana, begitu sebelum azan, berangkat ke masjid sebelum azan. Begitu pulang ke negara Indonesia, azan di mana? Ntar aja, ntar lagi, masih di kamar, masih nemen cucunya game online kan gitu. Nggak seperti itu, berarti bukan mabrur, kabur namanya itu ya. Oke, baik. Ada waktu 5 menit. Ada pertanyaan dari sini? Ini baru manasik dan filosofi haji. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Saya belum menjelaskan tentang kurban. Nggak ada pertanyaan. Oh, kalau nggak ada pertanyaan ya mungkin kita tutup dengan doa ya. Oh ya, silakan. Kalau kita belum haji, kita menghajikan orang tua, tapi hanya biayanya aja, ada yang nawarin untuk menghajikan orang tua dengan biaya murah. Orang Arabnya sana yang nanti menghajikan, apakah itu boleh? Sebentar, saya pelan-pelan dulu, saya masih bingung. Gimana pertanyaannya? Pertanyaan saya belum haji. Saya mau menghajikan orang tua yang sudah meninggal. Oh, yang sudah meninggal. Oke, terus? Dan biayanya lebih ringan karena yang akan menghajikan orang tua saya itu orang Arab sana. Oke. Apakah diperbolehkan? Oke, baik. Baik, bagus pertanyaannya. Ya. Namanya badal haji. Hadisnya ada 2. Pertama, ketika di Madinah
Sahabat Nabi berkata, "Ya Rasulullah, ibu saya sedang sakit. Bolehkah aku pergi haji atas nama ibu saya?" Nabi mengatakan, berangkatlah kau pergi haji atas nama ibumu, asal engkau sudah haji terlebih dahulu. Itu hadis pertama ya. Jadi Rasul mengatakan, berangkat haji atas nama ibumu asal engkau sudah pergi haji terlebih dahulu. Berarti hadis ini mengatakan ibunya masih hidup. Hadis yang kedua, "Ya Rasulullah, saya ingin pergi haji atas nama orang tua saya, itu bapak saya. Namun bapak saya sudah meninggal." Lantas Nabi mengatakan, "Apakah ada niat di saat itu?" "Ya, ada niat ya Nabi." "Oke, kalau begitu berangkatlah haji atas nama bapakmu yang sudah meninggal, asal kamu sudah pergi haji terlebih dahulu." Ya kan? Ada niat. Niat itu apa maksudnya niat di sini? Ya kan? Contoh, bapaknya sudah ambil porsi. Ya kan? Karena reguler menunggu 10 tahun, cukup lama. Begitu pas hari hanya mau berangkat, meninggal. Oh, itu boleh dibadalkan. Ya kan? Ambil porsi kan gitu. Bagaimana kalau belum ngambil porsi tapi ada niat? Tapi ketika kita jelas orang tuanya mengatakan, "Saya ingin pergi haji tapi belum ngambil porsi karena nggak punya uang." Begitu anaknya sudah pergi haji, nanti kemudian pergi haji atas nama bapaknya, boleh. Yang tidak dibenarkan tanda kutip itu adalah nggak ada niat, tidak tahu waktunya, bagaimana waktu itu komunikasinya, tiba-tiba dibadalkan. Ini sayang uangnya. Jadi bagaimana? Ya tentu uang tadi bisa ditabung untuk dirinya atau keluarganya yang belum berangkat haji atau umroh. Jadi badal itu tidak tanda kutip bisa bukan hanya dilakukan yang badalin tuh mutawif yang ada di Mekah, ya kan begitu. Kemudian nanti dapat ijazah, ya kan, almarhum dapat ijazah sudah haji. Sepertinya Imam Syafi'i pun juga menjelaskan mengutip surah An-Nazm ayat 39, wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Seseorang tidak akan memperoleh kecuali apa yang telah diusahakan waktu hidup di dunia. Jadi bagaimana? Tidak perlu dilakukan. Pertanyaannya ditawarin berapa? 10 juta, ada yang 5 juta, kan begitu kan? Nah, di sana itu Bapak Ibu, mohon maaf nih, di sana itu tanda kutip, walaupun tidak semua, teman-teman dan saudara-saudara kita yang jadi mutawif itu, membadalkan haji itu, kadang-kadang tidak mencerdaskan umat. Yang penting dapat duit, sehingga numpuk itu yang badal haji 10 orang, kemudian di cuman selesai. 10 orang kali 10 juta, lumayan tuh. Bukan seperti itu. Makanya ketika saya di sana saya cerdaskan, enggak harus dibadalkan kalau sudah meninggal, kecuali hadis Nabi tadi 2 tadi itu boleh. Nah seperti bapak tadi tidak perlu dibadalkan. Harusnya bagaimana? Uangnya bapak tabung. Untuk apa? Nengok ke belakang, ada enggak utang-utangnya? Justru bayar hutang itu, enggak perlu badalin di sana. Dan berdoalah kepada Allah untuk orang tuanya, Allahumma firlahu warhamhu wa'afi wa'afun. Insya Allah Allah ampuni. Begitu, saya kira demikian ya. Caranya kita badal haji itu bagaimana? Apakah kalau kita sudah haji terus kita haji lagi? Gitu. Oke, tadi hadis Nabi mengatakan kau boleh berangkat haji atas nama ibumu yang masih hidup pertama kan, asal engkau sudah pergi haji terlebih dahulu. Berarti memang yang lebih bagus itu adalah anaknya langsung. Kan begitu ya, mohon maaf ya, kan begitu anaknya langsung. Kemudian yang kedua tadi atas nama bapaknya yang sudah meninggal. Ternyata orang tuanya ada niat untuk berangkat haji, maka boleh dibadalkan atas nama pergi haji atas nama siapa? Bapaknya, asal anaknya sudah pergi haji terlebih dahulu.
Jadi ketika Bapak belum pergi haji lantas badal, ya nggak bisa. Jadi syaratnya Bapak harus pergi haji terlebih dahulu. Tahun depannya Tahun depannya Bapak untuk badalin orang tuanya yang sudah meninggal asal ada niat untuk berangkat haji. Tapi Pak waiting list lama, ya sudah nanti pakai haji furoda yang eksekutif itu. Berapa harganya? 23.000 US dollar. Yes itu. Mahal ya. Tapi memang begitu. Kenapa mahal? Pertama, ya memang tidak antri. Visanya mahal, Pak. Visanya mahal. Visanya itu paling murah 9.000 US dollar, Pak. Itu visa haji paling murah. 9.000 US dollar itu paling murah. Belum akomodasinya di sana, belum transportasinya, belum Bapak Ibu makan di sana kan? Itu. Jadi pada hakikatnya pergi haji dan umroh gratis. Pergi haji dan umroh itu gratis. Yang bayar itu akomodasi, transportasi, makan sehari-hari, itu yang bayar. Paham Bapak? Betul kan? Hajinya gratis. Labbaik Allahumma hajjan, gratis Pak. Cuma yang bayar itu akomodasi, penginapan di hotel, transportasi, Bapak makan sehari-hari, itu harus dipenuhi. Makanya tanpa waiting list langsung 23.000 US dollar. Dikalikan cruise sekarang berapa? Katakannya cruise-nya 14.750, berarti kurang lebih 300 juta lah itu. 300 juta sekian, itu satu orang. Luar biasa kan? Nah, insya Allah mereka akan berangkat tanggal 3 Juli. Tanggal 3 Juli itu. Juli ya, itu mereka haji furoda plus itu berangkat mereka. Nah sekarang kan kloter pertama itu yang reguler itu pertama kali di mana? Di Madinah dulu. Setelah itu nanti ke kloter kedua baru nanti akan menuju ke Mekah, sehingga nanti akan ketemu wukufnya tanggal 9 Zulhijjah. Tanggal 9 Zulhijjah itu berarti kalau Juli itu tanggal 8. Tanggal 8 Juli itu wukuf. Karena tanggal 9 Juli itu tanggal 10 Zulhijjah. Menurut kalender Hijriah ya. Jadi itu. Jadi setelah wukuf selesai, orang yang kloter pertama pulang. Sudah pulang itu nanti setelah haji pulang. Kurang lebih memakan waktu ya jedanya ya tanggal 14-15 Juli sudah pulang. Ya pulang ke negara Indonesia. Tentu yang kloter akhir ya kan, yang programnya akhir dia menuju ke Madinah terlebih dahulu. Setelah Madinah mungkin ada orang yang arba'in di Madinah, setelah itu baru kemudian ke setelah itu pulang. Setelah Madinah terus pulang. Saya kira demikian ya. Ya jadi Bapak nanti kalau tanpa waiting list ya tadi itu haji furoda. Ya. Murah itu. Gitu ya. Subhanallah, saya juga nggak ngerti Om. Ya Pak Haji. Ya? Usia dibatas 65 ya. Untuk tahun ini hanya 65 karena di uji coba pandemi. Itu kesepakatan antara Saudi dengan Departemen Agama. Tahun depan insya Allah bebas. Tahun depan insya Allah usia 70 boleh, usia 100 boleh asal kuat, gitu aja. Iya tahun depan, insya Allah tahun depan insya Allah sudah tidak dibatasi. Hanya tahun ini dibatasi 65 maksimal. Makanya di Sidoarjo Surabaya kemarin itu 65 lebih berapa? Satu hari nggak boleh itu. Betul tuh nggak boleh. 65 lebih satu hari nggak boleh. Saya merasa ada beberapa orang yang sebelumnya kan sudah langsung. Betul. Harusnya berangkat tahun kemarin. Sekarang usianya udah lebih 65. Iya nggak boleh. Nggak boleh. Nah mereka harapannya insya Allah tahun depan. Tahun depan insya Allah bisa berangkat. Ya, nah, hanya tahun ini dibatasi oleh Kementerian Saudi dengan Departemen Agama sudah kerjasama 65. Karena uji pandemi aja nih. Di Saudi sekarang sudah bebas tanpa masker di Saudi udah bebas aja. Hanya di Masjid Al-Ikhlas masih kadang-kadang pakai masih kadang-kadang doang, kadang-kadang aja pakai masker gitu. Iya.
Iya itu di Mekah Saudi itu udah bebas kan gitu, ya kan. Memang kalau di negara Indonesia itu kata presiden kita, kalau di ruangan bebas itu nggak usah pakai masker. Kalau misalkan ruangan tertutup seperti ini boleh pakai masker, harus pakai masker. Ya prokes boleh, nggak apa-apa. Ya gitu. Saya kira demikian ya. Oke baik. Begitu Pak Ji. Jadi tak hanya tahun ini 65 dibatasi. Insya Allah tahun depan bebas ya. Jadi memang niat haji itu harus sejak dini semangat untuk niat haji. Niat haji itu rukun apa? Hah? Rukun Islam yang kelima, Pak. Dan insya Allah kita bisa berangkat haji. Diniatkan berangkat haji nggak harus dengan uang, Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu semangat untuk berangkat haji, Allah izinkan bisa berangkat. Bisa. Bagaimana caranya? Allah pasti kasih jalan keluarnya. Yang penting ada niat berangkat haji. Baik. Saya kira demikian. Mudah-mudahan kita doakan saudara-saudara kita yang belum berangkat haji, Allah mudahkan untuk berangkat haji. Yang sudah haji, kita doakan menjadi haji yang mabrur, yang diterima oleh Allah, balasannya adalah surga. Kita tutup dengan doa majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Wa'alaikum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.